Malaysia ngamuk setelah Norwegia tiba-tiba batal kirim rudal, padahal pembayaran kontraknya disebut sudah hampir lunas. Pemerintah Malaysia dikabarkan akan segera membeli pesawat AWACS. Dan kalau ini benar terjadi, peta kekuatan udara di Asia Tenggara bisa berubah drastis. Langkah berani datang dari Malaysia, dan ini bikin kawasan ikut tegang. Somalia kembali bajak kapal tanker kru WNI jadi sandra. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak kapal tanker Honor 25 mengalami penyanderaan di perairan Somalia dan pada pemerintah dan perusahaan untuk segera memberi bantuan. Yang pertama, bantuan makanan. Daripada kau mentertawakan Norwegia yang kirim batal rudal ke Malaysia, kau harus pikirkan 4 warga Indonesia yang telah ditahan oleh perompak Somalia. Itu lebih penting daripada mentertawakan negara orang. Negara orang, lihat, bisa mengancam Asia Tenggara. Maritim kita diam-diam saja mungkin sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang seorang YouTuber maupun juga seorang netizen Konoha yang mentertawakan bahwasannya Norwegia membatalkan kiriman rudal NSF ke Malaysia, geng. Kalian boleh mentertawakan Norwegia yang membatalkan kirim rudal ke negara Malaysia. Namun Malaysia tak semudah itu, geng. Malaysia akan melobi ke negara-negara canggih, ke negara-negara maju, ke negara-negara yang hebat militernya. Dan jangan tertawakan negara Malaysia dulu. Seharusnya kita harus prihatin kepada warga kita yang telah ditahan oleh tentara Somalia ataupun perompak Somalia. Nah, itu yang kali ini Ikinya akan bahas, geng, untuk membuka YouTuber ini yang telah mentertawakan negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng ya. Gak usah lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kebijakan pemerintah Norwegia yang membatalkan kontrak rudal Naval Strike Missile (NSM) dengan Malaysia memicu dampak besar di Asia Tenggara. NSM kini dianggap sebagai sistem senjata eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara anggota NATO. Sehingga akses bagi negara non-NATO praktis tertutup. Akibatnya, Malaysia kehilangan peluang memperkuat armada lautnya dengan NSM, sementara Indonesia juga harus mengubur rencana integrasi rudal tersebut pada kapal perang masa depan TNI AL, termasuk Katsi Air generasi baru. Padahal sebelumnya, Kongsberg Defense and Aerospace cukup agresif memasarkan NSM ke berbagai negara, termasuk melakukan pendekatan kepada TNI AL dan merencanakan uji coba di platform Katsi Air Klewang Class. Pembatasan ekspor ini dinilai merugikan Kongsberg sendiri karena kehilangan pasar global non-NATO. Di sisi lain, situasi tersebut membuka peluang besar bagi produsen rudal lain, terutama MBDA dengan rudal Exocet MM40 series, untuk mengisi kekosongan pasar. Bagi negara seperti Malaysia dan Indonesia yang menggunakan standar sistem tempur kapal perang barat, Exocet dianggap sebagai alternatif paling realistis dan kompatibel. Malaysia ngamuk setelah Norwegia tiba-tiba batal kirim rudal, padahal pembayaran kontraknya disebut sudah hampir lunas. Pemerintah Malaysia mengaku sudah membayar sekitar 95% untuk sistem rudal Naval Strike Missile buatan perusahaan pertahanan Norwegia. Tapi di tengah jalan, Oslo malah mencabut izin ekspornya. PM Malaysia Anwar Ibrahim menyebut keputusan itu sepihak dan tidak bisa diterima. Bahkan Kuala Lumpur kini mempertimbangkan tuntutan hukum dan meminta kompensasi atas dugaan pelanggaran kontrak. Nilai proyeknya sendiri fantastis. Sejak 2018, Malaysia menekan kontrak sekitar 124 juta euro untuk memasok rudal ke kapal tempur angkatan laut mereka. Masalahnya, pembatalan ini datang saat program modernisasi kapal perang Malaysia sendiri sudah lama tersendat akibat dugaan salah urus dan korupsi. Sementara itu, pemerintah Norwegia berdalih aturan ekspor teknologi pertahanan kini diperketat karena situasi keamanan global berubah. Teknologi sensitif, kata Oslo, kini hanya diprioritaskan untuk sekutu terdekat mereka.
Pemerintah Malaysia dikabarkan sangat kecewa setelah Norwegia mencabut izin ekspor rudal anti kapal Naval Strike Missile atau NSM yang sebelumnya direncanakan untuk memperkuat kapal perang kelas Maharaja Lela milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Keputusan Oslo tersebut langsung memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim karena dinilai mengganggu program modernisasi pertahanan laut Malaysia yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Rudal NSM buatan Kongsberg awalnya dipilih sebagai senjata utama kapal tempur pesisir Malaysia untuk meningkatkan kemampuan tempur maritim di kawasan Asia Tenggara. Namun Norwegia disebut membatalkan izin ekspor dengan alasan keamanan nasional, sehingga kapal perang flagship Malaysia kini terancam belum memiliki persenjataan utama sesuai rencana awal. Situasi ini memunculkan spekulasi mengenai faktor geopolitik dan kekhawatiran transfer teknologi di tengah meningkatnya persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik serta hubungan ekonomi Malaysia dengan Tiongkok. Malaysia dikabarkan akan segera membeli pesawat AWACS. Dan kalau ini benar terjadi, peta kekuatan udara di Asia Tenggara bisa berubah drastis. Selama ini banyak yang menganggap Malaysia tertinggal karena masih memakai sejumlah jet tempur generasi lama. Tapi di perang udara modern, kekuatan bukan cuma soal pesawat tercepat atau misil termahal. Yang paling penting adalah siapa yang bisa melihat musuh lebih dulu. AWACS atau Airborne Early Warning and Control adalah mata di langit yang mampu mendeteksi pesawat lawan dari jarak ratusan kilometer. Data target langsung dikirim ke pilot tempur secara real time. Artinya jet tempur bisa menyerang tanpa harus menyalakan radar sendiri dan tanpa mudah terdeteksi musuh. Karena tanpa AWACS, jet secanggih apapun cuma seperti petarung yang bertarung dalam keadaan buta. Dan sekarang Malaysia tampaknya mulai mengejar bagian paling penting dalam perang udara modern. Langkah berani datang dari Malaysia, dan ini bikin kawasan ikut tegang. Pada 8 Mei, Sultan Ibrahim Iskandar terlihat duduk di kokpit jet tempur siluman Sukhoi Su-57 milik Rusia. Bukan sekadar kunjungan biasa, ini sinyal. Didampingi Menteri Pertahanan, beliau menyaksikan langsung manuver udara sang siluman, yang memang sengaja dipamerkan untuk satu tujuan, menarik Malaysia. Dan Moskow terlihat sangat percaya diri. Kenapa? Karena Malaysia bukan pemain baru. Angkatan udaranya sudah lama mengoperasikan Sukhoi, termasuk Su-30 yang masih aktif hingga sekarang. Spekulasi pun meledak. Apakah Malaysia siap naik level ke jet tempur generasi kelima? Jika benar terjadi, peta kekuatan udara Asia Tenggara bisa berubah drastis. Malaysia akan menyusul Singapura yang sudah lebih dulu mengoperasikan F-35 Lightning II. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saat ini Indonesia masih menunggu kejelasan dari proyek Kaan buatan Turki, yang hingga kini masih berstatus prototipe. Satu langkah Malaysia bisa jadi awal perlombaan baru di langit Asia Tenggara. Jadi geng yang mentertawakan geng Malaysia tentang Norwegia yang membatalkan kiriman rudalnya kepada negara Malaysia, kalian salah besar. Lihat langkah-langkah Malaysia ini tentang maritimnya sekarang ataupun tentang kemiliterannya tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dianggap remeh lagi, geng. Ini akan mengguncang Asia Tenggara bila Malaysia memiliki pesawat dari Rusia dan juga dari pesawat dari mana tadi yang canggihnya luar biasa yang bisa mendeteksi 100 km musuh. Wah, ini sangat bahaya sekali. 100 km Indonesia di sana ketahuan nih. Bahaya nih. Wah, Malaysia sekarang memperkuat kemiliterannya ataupun pertahanannya ya gengnya, luar biasa sekali. Nah, ikinya akan mereksen tentang Somalia kembali bajak tanker WNI. Wah, ini sudah mau 1 bulan ya gengnya. Ini sudah mau 1 bulan, namun tak ada daripada TNI kita maupun juga Polri kita. Gimana nih geng, kasihan lah para WNI yang telah ditahan. Gak usah berlama-lama, kita simak lagi videonya seperti apa. Let's go. Somalia kembali bajak kapal tanker kru WNI jadi sandra. Tanker Owner 25 dilaporkan dibajak oleh perompak Somalia di perairan rawan Afrika Timur pada 21 April 2026 lalu. Dari seluruh kru yang disandra, 4 diantaranya merupakan WNI. Kapten kapal yang juga merupakan seorang WNI sempat menghubungi keluarganya sebelum komunikasi terputus. Menurut laporan, kapal diserang oleh kelompok bersenjata yang langsung mengambil alih kapal. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai kondisi kru. Pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya diplomasi dengan otoritas Somalia. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak kapal tanker Honor 25 mengalami penyanderaan di perairan Somalia dan kini kondisi para kru di dalamnya semakin kritis serta memprihatinkan.
Melalui rekaman video terbaru, Chief Officer Wahudinanto asal Indonesia memohon kepada pihak pemerintah dan perusahaan agar bantuan darurat segera diberikan, mulai dari pasokan makanan, air bersih, proses evakuasi, hingga percepatan negosiasi demi keselamatan seluruh awak kapal. Kabar menyedihkan juga disampaikan langsung oleh adik kandung kapten kapal. Saat ini terdapat 2 kru yang sedang sakit dan 1 orang diantaranya diketahui memiliki riwayat diabetes. Mereka harus bertahan di bawah tekanan dan keterbatasan tanpa obat-obatan maupun perawatan medis yang layak. Di tengah kondisi tersebut, persediaan makanan dan air minum dikabarkan semakin menipis. Para kru hanya bisa bertahan dengan apa yang tersedia sambil menunggu bantuan datang. Teman-teman, mohon bantu share dan up video ini agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak pihak dan proses bantuan untuk para kru dapat segera dilakukan sebelum terlambat. Sebagai pelaut, berita kayak gini tuh bikin merinding ya teman-teman. Kepada pemerintah dan perusahaan untuk segera memberi bantuan. Yang pertama, bantuan makanan. Kedua, bantuan evakuasi. Yang ketiga, bantuan segera negosiasi. Buat orang darat mungkin cuma kapal dibajak di Somalia lalu scroll lagi ya kan selesai. Tapi buat kita ini bisa jadi teman satu profesi, kemudian bisa jadi satu rank, bisa jadi orang yang beberapa bulan lalu masih video call sama anak istrinya. Terus hari ini masifnya belum jelas. Sekarang kita ngomongin faktanya ya. MT Honor 25 ini dibajak di dekat Somalia sekitar 21 sampai 22 April lah ya, sekitar itu. Di kapal ada sekitar 17 kru multinasional dan di dalamnya ada 4 WNI. Mereka berangkat bukan liburan, mereka berangkat cari nafkah. Sama kayak kita semua. Yang bikin makin sedih sih laporan keluarga menyebut kondisi mereka makin memprihatinkan. Air bersih mulai habis, makanan sangat terbatas, ada laporan kru cuma makan sekali sehari. Bahkan terpaksa minum air tangki yang tidak layak. Obat-obatan juga terbatas katanya. Bayangin di tengah panas, ketidakpastian, tekanan mental, nggak tahu kapan pulang. Sementara keluarga di rumah cuma bisa nunggu kabar. Anaknya nunggu ayahnya pulang, istrinya nunggu telepon, orang tua cuma bisa berdoa. Dan saya jadi ingat kasus MP Sinar Kudus tahun 2011 ya. Waktu itu Indonesia bergerak serius, negara hadir, perhatian besar muncul dan akhirnya kru bisa kembali pulang. Salah satu kru saya kenal baik waktu itu, sampai sekarang udah trauma, udah nggak mau belayar lagi. Saya paham kasus Somalia itu rumit, nggak bisa asal serbu. Karena kapal membawa muatan yang sensitif dan keselamatan sandera jelas nomor 1. Tapi setidaknya jangan biarkan kasus ini tenggelam. Kalau memang belum bisa evakuasi cepat, minimal ada update nyata lah. Ada langkah konkret, ada koordinasi yang jelas. Karena kondisi kru bukan lagi soal nyaman atau tidak, tapi soal makanan, air bersih, kesehatan, dan keselamatan jiwa. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Kepada negara, perusahaan, otoritas maritim, dan semua pihak terkait, hadirlah sebelum semuanya terlambat. Kalau kalian sesama pelaut, tolong bantu viralkan ya, biar kasus ini nggak hilang begitu aja. Dan semoga seluruh kru MT Honor 25 ini, termasuk WNI kita, bisa segera dievakuasi dan pulang dengan selamat. Daripada kau mentertawakan Norwegia yang kirim batal rudal ke Malaysia, kau harus pikirkan 4 warga Indonesia yang telah ditahan oleh perompak Somalia. Itu lebih penting daripada mentertawakan negara orang. Negara orang, lihat, bisa mengancam Asia Tenggara. Maritim kita diam-diam saja mungkin sampai sekarang. Ya itu, jadi gak usah mentertawakan negara orang karena ini pembatalan. Kamu harus pikirkan negara orang-orang kita yang telah ditahan oleh orang Somalia kayak gitu ya geng. Ya, dari maritim kita gak ada tuh sampai 1 bulan loh. Coba orang Malaysia kena tahan kayak gitu. Habislah, harus digerakkan semua. Dia menterinya nelpon sana nelpon sini, calling sana calling sini, lobby sana lobby sini. Tapi presidenan kita, waduh, kayak gini aja sudah 1 bulan lamanya belum ada kejelasan. Gimana nih? Sampai kaptennya juru bicara, kaptennya ini berbicara sendiri. Waduh, miris sekali ya.
Kasihan sekali warga kita yang telah kena tahan kayak gitu ya, geng ya. Daripada YouTuber tadi mentertawakan. Nah, oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.